Master! Keluar kamu, Master! Master, keluar! Kalau tidak kami akan masuk mencari paksa supaya kamu keluar. Ayo keluar! Keluar, Master! Abah tidak mau buat apa-apa sama kamu. Abah mah cuma mau ngomong-ngomong. Ayo, cepat keluar, Master! Keluar! Salah saya apa? Mbah Doger. Orang-orang sekampung sini tahu kalau Akang bersekutu dengan dia. Dia itu kan dukun santet. Di mana-mana dukun santet itu pasti dikeroyok orang. Ya kenapa? Sebagai kepala kampung, Akang ini melindungi mereka. Malah Akang sudah mengorbankan diri kompromi sama dukun sakti itu supaya tidak mengganggu orang-orang. Masuk aja, Kang. Kita bongkar kuncinya. Jangan. Bukan begini caranya. Kalau kita merusak pintu pagar rumah orang, artinya kita telah melanggar hukum. Melanggar hukum naon sih? Hah? Justru yang harus dihukum itu si Master. Begitulah setan, iblis. Mereka bisa merubah rupa. Tidak cuma bisa menjadi Supriyatma, tapi juga bisa menjadi Abah. Tapi si Masdar lah yang mendukung praktek perdukunannya Mbak Doger. Ya, mungkin juga dia takut. Tapi sesungguhnya kita juga takut. Tapi Pak Ustadz mengajarkan kita berani. Kita cuma dan harus takut kepada Allah, bukan kepada setan atau iblis. Benar, kamu benar. Ya, oleh karena itulah jangan membuat si Masdar itu takut kepada kita. Ya, kita ajak dia bicara. Yang perlu dia takuti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perlu takut kepada kita dan dia juga tidak perlu takut kepada Mbah Doger. Nah, sekarang gimana? Kalau saya masuk dan saya bicarakan itu kepada dia, boleh? Coba Pak Ustadz panggil, biar saya yang membuka kunci pintu ini. Baiklah. Jadi buat apa Mbak Doger datang ke sini? Bukan urusan kamu, Yatna. Tidak ada gunanya saya sampaikan kedatangan Mbak Doger ke rumah saya. Iya kan? Jadi kalau begitu, Kang Master sudah berkomplot. Dengan begitu,
saya dapat dengan mudah melaporkan polisi agar Akang juga mesti ditangkap. Dengarkan, di mana-mana dukun santet itu matinya dikeroyok rakyat. Jangan begitu, Yatna. Sejak semula, Akang ini berniat melindungi masyarakat. Agar dukun sakti itu tidak mengganggu masyarakat. Makanya Akang cari jalan kompromi. Oh, sudah habis kesabaran saya, Kang. Jangan. Kang! Ayo masuk! Cepetan! Astagfirullahaladzim, Yana. Sayangkan orang seperti kamu ini terpelajar, ngerti agama, mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Kamu kan tahu bahwa ketololan itu adalah sarang iblis. Ya kan? Mestinya kamu nyebut nama Allah. Karena Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung dari hawa nafsu dan dorongan setan dan iblis. Tapi dia itu iblis, Pak Ustadz. Kamu jangan bicara seuton gitu. Namanya Masdar, kepala kampung kita yang harus kita hormati. Tapi Pak Ustadz tahu kan, dia sudah berkomplot dengan Mbak Doger. Dia kan sudah jelaskan tadi bahwa dia baik dan berteman dengan dukun yang kalian sebut dukun santet. Adalah dalam rangka dia melakukan kompromi dengan maksud agar orang-orang kampung, kamu, Abah, kita semua tidak dimusuhi oleh Mbah Doger. Bahkan kita juga bisa terhindar dari pengaruh sihir yang dahsyat. Kalian kan sudah buktikan itu, ya kan, Mbah? Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Pak Ustadz seharusnya bisa mengatasi setiap perbuatan Mbak Dukun itu, kan? Ilmu agama Pak Ustadz, saya kira tidak lebih rendah dari ilmu gagaukan si Mbak Doger, kan? Bukan saya ahlinya, Dang. Itu ada tersendiri ahlinya. Siapa? Kita cari. Apa Soma? Gelo siap. Abang mah dari muda nggak pernah mau tahu apa yang namanya ilmu sihir, atau ilmu santet, atau ilmu ganggaukan. Abang mah nggak mau percaya, tapi takut. Si Abah, semua orang juga takut sama Mbah Doger. Tapi yang berani juga tidak boleh takabur. Untuk melawan ilmu sihir Mbah Doger, itu ada orangnya, yakni adalah orang-orang yang telah diberikan rahmat, karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa orang itu? Tidak ada yang tahu. Tapi yang perlu Pak Ustadz ketahui, apa yang bergejolak di hati saya adalah Kang Masdar harus menjumpai dukun itu, memohon pada dukun itu untuk tidak lagi mengganggu penduduk kampung. Dan harus ada jaminannya jika dia benar-benar melakukan kompromi. Jika tidak, saya akan bertindak tanpa memberitahu polisi. Dan polisi tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Begitu kan? Saya tidak peduli. Pikirkan baik-baik. Tanpa kehadiran polisi, bisa terjadi tindakan di luar hukum. Saya bilang saya tidak peduli, Pak Ustadz. Saya akan mengerahkan seluruh penduduk kampung untuk memporak-porandakan dan membakar rumah iblis itu. Itu menghasut namanya. Saya tidak peduli. Menghasut dan memfitnah itu adalah perbuatan dajjal. Ngerti? Ayo kita bubar saja. Asal kita tahu, kepala kampung kita lebih berkenan melindungi Mbah Doger ketimbang kita. Nah, dan jika ada peristiwa yang dibuat Mbah Doger terhadap kita bakar saja rumahnya. Harusnya kita bakar sekalian semua orangnya.
Kang! Kang Master! Dan, masuk Dan. Jadi bagaimana, Kang? Begini, maksudnya, Adang cari sasaran saja. Nanti urusan Mbak Doger, biar Akang yang urus. Masuk, jangan dengar urusan suami. Dapat. Adik sepupu saya, si Jajat. Pekerjaannya jadi sopir orang kaya. Dan istrinya juga bekerja sebagai pengurus rumah. Tapi saya kurang tahu apa jabatan majikannya yang lelaki itu. Apa direktur, apa dirjen, apa deterjen begitu. Apa-apalah. Pokoknya mah orang kaya besar lah. Mau Apa? berdukun. Oh iya, besok saya hubungi Jajat lewat telepon. Es lilin mata selatan gajah. Siang, Bu. Siang. Tolong ya, Pak ya. Pak? Halo sayang. Kangen. Pak, Bu. Masuk. Ini taruh di mana, Pak? Taruh situ. Nah, ini sini. Kamu jangan kemana-mana ya, Jat. Iya, Pak. Nggak kemana-mana saya. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Ya, Pak. Selamat siang. Saya Amelia, wartawan yang dipanggil Pak Husen Raja. Boleh, boleh. Silakan. Terus.
Walaupun hanya fotokopi, tapi semua itu adalah bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh saudara Insinyur Karta. Karena itu dia layak disebut koruptor. Itu bisa dimuat di majalahmu. Jadi orang-orang Indonesia tidak hanya membaca beritanya, tapi juga didukung oleh bukti-bukti yang kuat atas perbuatan Karta itu. Jadi kalau begitu, resmi Bapak Insinyur Karta melakukan tindak pidana korupsi. Tuh, apa bukti itu kurang cukup? Saya tidak bohong, Non. Masalah pidana biar kepolisian dan kejaksaan yang menanganinya. Sedangkan hal-hal yang bersifat politis, saya yang akan membongkarnya. Partai harus mengeluarkan orang-orang seperti Karta itu. Maaf Pak, apa Bapak tidak takut? Sebab biasanya tindakan pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara memiliki dampak politik yang melebar. Apa mungkin Bapak Insinyur Karta mempunyai hubungan erat dengan orang-orang pemerintahan? Yang harus takut itu adalah Karta, bukan saya. Dan ini ada fakta baru. Karta mau menyogok saya, tapi saya tidak mau. Konstelasi politik sebagai pejabat saya serahkan sepenuhnya kepada orang-orang kuat yang ada di partai. Perlu Non ketahui juga, saya juga punya orang kuat, Non. Ancaman? Ya, ancaman ada. Tapi saya tidak takut sedikit pun dengan saudara Karta itu. Dan saya bisa mengancam dia lebih daripada itu. Tapi orang-orang seperti Pak Insinyur Karta itu Pak, biasanya main dukun. Soal dukun itu soal kecil. Saya punya orang pintar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di dunia ini. Jangankan Monas hilang, bulan pun dia bisa pindahkan ke bumi. Apa mau si Karta itu? Akan saya layani. Mau apa dia? Kamu ngomong apa sama Bu Sofi? Saya tidak ngomong apa-apa sama ibu. Duduk. Maaf Pak, saya ketiduran. Bu. Kamu tahu nggak kenapa saya datang ke sini? Di villa ini. Saya tahu Bapak sedang pusing. Atau minum obat saja, Pak. Jaja. Ini pusingnya lain. Pusing bukan karena sakit, tahu? Oh iya. Ya apa? Iya, nggak tahu, Pak. Nah, kamu bilang apa sama Bu Sofi? Saya tidak ngomong apa-apa, Pak. Saya cuma jawab pertanyaan Ibu Sofi saja. Soal dukun itu, Mang Jajat. Oh, itu dukun santet. Di mana, Jat? Saya kepingin menyuruh dukun itu untuk menyantet Husin Raja, biar mampus dia. Ada, Pak, di kampung saya. Menurut cerita sepupu saya, dukun itu baru buka praktek, Pak. Waduh, sakti, Pak. Menurut cerita sepupu saya, dukun itu bisa membangunkan mayat yang di dalam kubur. Jadi mayat hidup, Pak. Hah? Apa? Mayat hidup.
Kenapa kita nggak berkunjung siang hari saja, Kang? Mbah Doger itu nyuruhnya malam setelah Isya. Mestinya kita sholat dulu ya. Tapi Kang Masdar terburu-buru. Uang itu harus dikejar. Kalau tidak dikejar, saya khawatir kabur. Uang itu punya kaki. Kakinya lebih daripada 1000. Kita nggak bisa ngejarnya. Assalamualaikum. Mbah Doger tidak perlu diberi salam. Kenapa, Kang? Sudah, kamu nggak usah tanya. Diam saja. Oh, Mbak Doger bukan orang Islam ya? Sudah, nggak perlu komentar. Lakum dinukum waliyadin. Paham? Ya. Sudah diam aja, nggak usah tanya. Akang aja yang bicara. Iya. Mbah Doger. Mbah. Masdar datang. Berkunjung. Jadi benar kamu yang datang. Siapa yang bersama kamu? Ada Mbah yang membantu saya. Satu, tapi orang penting, direktur perusahaan besar, join pemerintah sama luar negeri ya, semacam BUMN begitu. Nah, dia terancam mau dipecat, bahkan mau dihukum seumur hidup bagi koruptor. Dia kena kasus korupsi. Ada seseorang yang akan melaporkan pada pemerintah melalui suatu dewan. Nah, kebenaran pula orang itu termasuk anggota dewan yang berpengaruh, Mbah. Permasalahan berat ya. Waduh, ini kalau dibeberkan bisa malu besar, Mbah. Bahkan wadah politik pendukungnya itu bisa bangkrut. Kebetulan sepupu perempuan Adang ini suaminya kerja di sana sama orang ini. Istrinya kerja sebagai pembantu rumah, suaminya kerja sebagai supir pribadi. Jadi orang yang salah ini yang minta bantuan. Bunuh saja, Mbah. Siapa? Ya si Beber. Maksud kamu orang yang akan mencelakakan majikan sepupumu itu? Nah, itu Kang. Nama, potret, dan keterangan tentang diri orang itu kan sudah lengkap. Kasihkan saja sama Mbak Doger. Majikan sepupu kamu itu siapa namanya? Insinyur Karta, Mbah. Orang kaya betul dia.
Dan dia berani bayar 100 juta kalau cespleng. Nah, dengan begitu kan saya sama Kang Masdar bakal dapat komisi gede ya, Mbah. Saya mah Adam, lengkapnya Adam Iskandar. Saudara sepupu saya adalah istrinya Jajat, sopir bapak, begitu. Iya. Ayo silakan duduk. Sudah Pak Rantos. tinggal pelaksanaannya saja, Pak. Ya itulah, saya mau dia dibunuh saja. Maksud saya Husein Raja, karena dia sudah terlalu banyak menyebarkan kejelekan saya di koran-koran. Bahkan sekarang ini wartawan-wartawan televisi sudah pada mendatangi rumah saya. Makanya saya nyepi di villa ini. Ngumpet ya, Pak? Kok ngumpet? Buat apa saya ngumpet? Lagi pula, kalau saya ngumpet, kenapa mesti di sini, di villa ini? Kan lebih enak dan aman kalau saya ngumpet di luar negeri, di Swedia misalnya, iya kan? Oh iya Pak, kalau Bapak menginginkan Husein Raja itu mati, Mbak Dokter bilang, pokoknya musuh Bapak itu harus matinya sengsara. Iya, Pak. Matinya dimakan mayat. Oh iya? Apa iya ada mayat makan orang? Oh iya? Apa iya ada mayat makan orang? Yang ada juga orang hidup makan mayat. Sekarang malah terbalik, mayat makan orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya kayak apa sih orangnya Mbah Doger itu? Ya, kayak apa ya? Ya kayak orang, cuman brewokan begitu. Oh, Kalau saya bilang mah seperti celepuk. Iya. Kalau tidak salah matanya seperti burung hantu. Serem. Wis jangan ngomong sembarangan kau, Dang. Seperti apa? Nggak tahu. Mestinya kamu sembunyi supaya orang-orang di musola itu tidak tahu. Bagaimana sembunyi? Ini kan kampung kita. Ya sudah, nggak ada gunanya. Cepat atau lambat orang-orang juga akan tahu kalau kita bersekutu sama Mbak Doger. Kang Masdar dan Adang ada di dalam mobil itu. Saya jadi curiga. Mau kemana mereka ya, Kang? Nggak tahu. Apa mau pulang ke rumah, apa terus naik ke atas bukit? Rumah Mbah Doger?
rasanya Kang Masdar sudah berubah pikir. Akang curiga Kang Masdar bersekutu dengan Mbah Doger. Seperti dalam surat Anas dan surat Al-Falaq,